"Are you okay?" tanya Bara yang agak khawatir dengan suasana hati Karina. Gadis itu mengangguk dan menarik nafas dalam-dalam. Mereka sudah sampai di parkiran restoran. Suara riuh terdengar dari dalam restoran yang memang di-booking khusus malam ini. Mereka turun dan berjalan menuju restoran. Prok prok prok, riuh tepuk tangan saat Karina membuka pintu dan masuk ke dalam restoran. Karina bingung sesaat, namun kemudian ia tertawa. Mengapa ia merasa diperlakukan bak pahlawan yang baru pulang dari perang? "Sini, Kar," kode Cecil menepuk kursi di sampingnya. Sengaja malam ini restoran yang biasanya mejanya sendiri-sendiri sekarang disatukan menjadi meja panjang. Karina berjalan mendekat ke arah Cecil dan kawan-kawan, sedangkan Bara memilih duduk bersama Pak Alek yang ternyata sudah lebih dulu datang bersama Hanum, istrinya. "Udah pada datang semua kayaknya," ucap Karina melihat ke sekeliling. Ada sekitar 25 orang. Ada beberapa yang memang sedang dinas di luar kota. "Kayaknya sih iya. Terus sama Pak Bara yang terakhir datang. Kan biasanya bintang utama emang datangnya belakangan. Ya enggak, Kar?" Karina menganga melihat pria di depannya ini. Kok bisa ia tak sadar kalau ada yang bukan karyawan mereka di sini? "Ngapain lo di sini?" tanya Karina pada Tommy yang malah menyengir seperti tak ada yang salah. "Ya ikut merayakan perpisahan lo lah, Kar. Iya enggak, sayang?" ucapnya kemudian menoleh pada Sharon yang rupanya juga ikut dan duduk berseberangan dengan Tommy. "Halo Karina, gak apa-apa kan kalau kami ikut?" tanya Sharon sedikit tak enak. Tadi Tommy hanya mengatakan akan mengajaknya makan enak. Tak dikiranya kalau yang suaminya itu maksud justru makan bersama karyawan mantan tempatnya bekerja dulu. Karina menggeleng samar. "Gak apa-apa kok, Mbak," jawab Karina. "Ya iyalah gak apa-apa, wong yang bayarkan Pak Bara." Karina melotot. "Tak ada yang salah sih, cuma emang dasarnya setiap melihat Tommy dia kesal saja. Kalau Mbak sih gak apa-apa, tapi noh, ngapain kacungnya di bawah, Mbak?" "Woi, apa maksud tuh? Baru tahu lo gue, kacungnya ayang gue. Iya kan yang?" Tommy mengelipkan matanya ke arah Sharon yang malah menatapnya jijik, sembari melemparkan tisu bekas padanya, membuat banyak gelak tawa terdengar. "Ih, Jijai, Jijai, lo ngebucin juga sama calon laki lo. Masalah buat situ." Mereka saling lempar ejekan dan selalu sukses membuat orang yang melihatnya tertawa. "Lo tahu calon suaminya Karina, Tom?" tanya Marwah, salah satu karyawan bagian gudang. Tommy tersenyum sombong, melirik ke arah Karina. "Tahu dong, gue kan sahabatnya. Masa nggak dikasih tahu?" Karina melotot. Kok bisa-bisanya Tommy mengatakan hal yang memicu kekepoan begitu? "Serius? Siapa? Ganteng nggak?" "Mana ganteng sama Pak Bara?" tanya banyak suara, bisikan yang penuh dengan kekepoan. Karina sudah bersiap akan melempar teko kalau Tommy ember soal siapa calon suaminya. Tapi pada akhirnya Tommy mengelak dan mengarang jawaban tak jelas. Kalau Karina bisa melihat kerlingan jahil di mata pria beranak dua itu. Mereka saling menikmati hidangan sembari mengobrol. Entah berapa jumlah tagihan yang harus Bara bayar nanti, pikir Karina.
Jadi agak tak enak walau dirinya sendiri tahu kalau Bara tak akan protes apapun. Tapi beneran deh, Kar, perpisahan lo rame banget gini, ngalahin perpisahan sama Bu Irda kemarin, ucap Santi yang duduk 2 kursi dari Karina. Iya, sampai Bu Hanum, Bu Grace, Bu V, Pak Hermawan aja noh sama bininya ikut juga, sambung Marta, mengabsen orang-orang penting di perusahaan mereka. Kalau lo pada ngomong begini, dia berasa jadi orang penting. Lo emang orang penting, kan? Siapa coba yang bisa jinakin Pak Bara? Lo doang, ucap Cynthia yang baru masuk bekerja setelah cuti melahirkan. Iya nih, entah gimana nasib aku nanti kalau nggak ada Kak Karina. Nadia nampak murung. Dia tadi sempat kena lahar panas Bara. Semangat Nadia, kamu pasti bisa. Farhan mengangkat tangannya yang mengepal, memberi Nadia semangat. Namun Marta lekas menepuk lengannya itu. Karena dia memperhatikan semuanya. Ah, dia jadi merasa melo begini. Akankah ia bisa berkumpul bersama mereka begini lagi? Karina melihat ke arah Bara yang rupanya juga sedang melihat ke arahnya. Ia tersenyum. Ia kan akan menikahi Bara, bos mereka. Bukankah ia nanti bisa ikut makan bersama mereka juga seperti Bu Hanum? Tapi, kalau berpikir begitu pun, karena merasa semuanya tak akan terasa sama dengan saat ia masih menjadi karyawan. Teng 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 teng. Suara gelas yang dipukul dengan sendok. Semua mata tertuju pada Pak Alek yang sudah berdiri sembari memegang gelas. Selamat malam semuanya. Selamat malam, Pak, jawab kompak seluruh karyawan. Seperti yang kita tahu, makan malam hari ini khusus diadakan oleh Pak Bara. Tunjuk Pak Alek pada Pak Bara yang duduk di hadapannya. Bukan saja sebagai rasa syukur karena beliau kembali bekerja, tapi juga sekaligus untuk perpisahan dengan Karina. Sekarang Pak Alek melihat ke arah Karina. Selaku sekretarisnya, jadi saya ingin menyampaikan rasa terima kasih untuk Karina yang sudah sanggup menjadi sekretaris Bara, yang seperti kalian semua tahu seperti apa pekerjaannya. Saya berdoa semoga kedepannya kamu mendapatkan pekerjaan yang lebih baik lagi dengan menjadi seorang istri. Selamat untuk pernikahan kalian. Semoga dilancarkan segala urusannya sampai nanti sah di mata hukum dan agama. Terima kasih. Pak Alek kembali duduk dan menenggak minumnya. Karina bengong sesaat, merasa ada kata yang aneh dari kalimat yang bos besarnya itu tadi katakan. Suara bisik-bisik pun mulai terdengar. Sepertinya banyak yang menyadari kata yang janggal tersebut. Apa maksudnya pernikahan kalian? Cynthia melihat ke arah Karina. Bukan Cynthia saja, tapi hampir seluruhnya melihat ke arah Karina, seolah minta penjelasan. Padahal bukan dirinya tadi yang bicara. Karina tak sengaja melihat Tommy yang menahan senyum, dan Cecil yang pura-pura tak tahu, duduk anteng di sebelahnya. Kok nanya gue, Mbak? Tanya Pak Alek dong, kan beliau yang ngomong. Ah, Karina bukannya mau menutupi, tapi dia memang belum berencana memberitahu siapa calon suaminya. Ia belum menyiapkan mentalnya. Pak Alek, kok pernikahan kalian? Apa maksudnya? Marta mengangkat tangan, bertanya, mencari tahu. Karina menelan salivanya, bersiap kalau tiba-tiba bos besarnya itu cepu. Pak Alek nampak bingung. Dari wajahnya, bisa Karina pastikan kalau beliau tadi keceplosan tanpa sadar.
Saya bilang gitu, ucapnya pura-pura polos. Astaga, kenapa bos besarnya ini kadang bertingkah absurd begini? Pantas Bara kadang jengkel dengan orang ini. Iya pak, salah ngomong apa gimana? Tanya karyawan lainnya. Kayaknya saya salah ucap, hahaha. Pak Alek tertawa canggung dan bisa Karina lihat kalau Bu Hanu mencubit pinggang suaminya itu. Karina menahan tawa melihat hal langka tersebut. Karina nggak mau ngucapin sepatah dua patah kata. Atau Pak Bara barangkali. Karina menarik napas dalam, kemudian berdiri mengikuti saran Anggun untuk paling tidak mengucapkan terima kasih. Selamat malam semuanya. Dan dengan kompak semua menjawab. Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk PT Mitra Alexindo Perkasa yang sudah memberikan kesempatan untuk saya bekerja selama ini. Semoga kedepannya perusahaan kita ini semakin maju dan semakin berkembang. Amin, ucap para karyawan. Saya juga ingin meminta maaf jika selama bekerja saya banyak melakukan kesalahan dan kekhilafan. Dan untuk kalian semua, Karina menoleh memperhatikan semua orang yang hadir. Terima kasih karena sudah menjadi rekan kerja yang luar biasa. Saya pasti akan merindukan suasana kantor saat pagi ngobrol di pantry sembari membuat kopi atau istirahat makan siang di kantin sambil bergosip. Kenangan yang akan selalu saya kenang. Semoga kedepannya kalian selalu diberikan kemudahan dan kelancaran saat bekerja. Amin. Dan teruntuk Pak Bara, bos saya yang kalau saya boleh jujur sangat menyebalkan. Terima kasih sudah mau mempertahankan dan bersabar dengan saya selama bekerja selama ini. Terima kasih sudah selalu menjadi bos yang loyal dan selalu perhatian dengan keadaan saya. Kalau boleh jujur, kurang-kurangin ya Pak, numpukin kerjaan di meja sekretaris Bapak. Juga saya minta maaf karena selama ini sudah sering ngatain Bapak dari belakang. Karena kalau di depan Bapak, saya nggak berani. Kalau kadang hilaf juga. Hehehe. Karina mengusap air mata yang entah sudah sejak kapan mengalir di sudut matanya. Ia tak menyangka saat keinginannya untuk resign terwujud, dirinya malah merasa sesedih ini. Karina melihat Bara beranjak dari kursinya, mendekat ke arahnya. Saya juga mau mengucapkan terima kasih karena sudah mau bertahan dan sanggup bekerja bersama saya. Dan saya juga mohon maaf kalau selama ini pekerjaan yang saya berikan kepada kamu berlebihan dan membebani kamu. Semoga setelah keluar dari perusahaan ini, kamu bisa menemukan hal yang lebih baik dari saat ini. Karina tak kuasa menahan tangisnya. Dan saat melihat tangis Karina yang semakin menjadi-jadi, Bara menarik Karina ke dalam pelukan. Semua nampak kaget dengan adegan mendadak di depan mereka ini. Karina sendiri sebenarnya merasa kaget, namun pelukan hangat Bara membuatnya merasa nyaman, menumpahkan segala kesedihannya. Iya Pak, dan saya rasa saya sudah menemukan hal baik itu, ucap Karina begitu mereka saling melepaskan pelukan. Setelah itu, tepuk tangan yang bergemuruh terdengar, dan mereka melanjutkan acara karena Bara berkata kalau mereka bebas untuk memesan makanan lagi. Makasih Doyakar, kita semua udah ditraktir makan di tempat mahal begini, ucap Santi yang sudah dibekali 2 porsi makanan untuk dibawa pulang. Ya, semuanya dapat jatah 2 porsi untuk dibawa pulang ke rumah masing-masing. Iya nih, kapan lagi balik makan-makan? Dapat jatah buat dibawa pulang. Marta mengangkat kantong di tangan kanannya.
Habis berapa, Kar? Tanya Sinta yang kepo berapa uang yang Bara keluarkan untuk mentraktir seluruh karyawan administrasi kantor pusat ini. Gak tahu, Mbak. Pak Bara yang bayar sendiri. Ya, Karina sendiri tak tahu karena Bara melarangnya untuk membayar dengan kartu ajaib Bara yang sering ia pakai. Kayak tembus 10 juta kayaknya, ucap Tommy yang mereka nerka. Mantan bosnya itu habis berapa? Bisa jadi sih. Oh iya, habis ini karaokean gimana? Saran Farhan. Ayo, karaoke di mana nih? Tommy ikut nimbrung dan langsung dipelototi Sharon. Baru jam 8 ya, boleh ya? Rengeknya. Dan dengan tegas Sharon menggeleng membuat yang lainnya tertawa melihat rengekan Tommy. Kali-kali ya, rengeknya membuat Karina menggeleng. Gimana urat malunya manusia satu ini? Enggak, pulang. Ingat punya anak di rumah, nungguin orang tuanya. Ayo pulang. Mau tak mau Tommy manyun dan menurut. Setelahnya mereka pamit pulang. Jadi mau ngerem di mana kita? Tanya Cecil. Tempat biasa aja. Gak ada kuponnya nih. Martha mengeluarkan kupon karaoke di tempat biasa mereka melepas stres. Kuilah berangkat. Mereka beranjak menuju parkiran. Handphone Karina berdering tanda ada pesan masuk. Sayangku, love. Tunggu mas di parkiran. Karina sedikit menyingkir. Takut yang lain melihat isi chatnya. Karina. Aku pulang bareng Cecil ya mas. Mau pergi lagi sama mereka. Sayangku, love. Kemana? Karina. Karaoke yang di simpang dekat kantor. Sayangku, love. Gak boleh. Karina melotot melihat dua kata tersebut. Ia menoleh ke arah Bara yang berdiri tak jauh darinya. Pria itu menggeleng samar. Karina. Mas. Sayangku, love. Udah malam. Pulang. Istirahat. Karina mencebik. Inginnya membangkang, tapi sorot mata Bara jelas tegas. Tidak mengizinkan. Jadi mau tak mau Karina harus menurut. Kan berabe kalau ada sesi perang dunia lagi. Mana besok mereka mau priwet. Kalau batal lagi gimana? Jadilah dirinya harus mengalah. Karina. Iya, balasnya, walau dengan kekesalan. Jadi enggak nih? Tanya Farhan. Maaf guys, kayaknya gue enggak bisa. Cecil melirik ke arah Bara. Gue kayaknya enggak bisa juga deh guys. Ucap Cecil saat ia tahu kalau Bara melihat ke arah mereka. Lah, kok gitu? Protes Santi karena suasana yang mendadak berubah ini. Gue baru ingat, gue harus pulang. Nenek gue sendirian di rumah. Walah, gitu toh. Gue kayaknya juga harus pulang deh. Martha menyenggol lengan Farhan. Iya, gue baru ingat, gue juga ada urusan lain. Sambung Farhan. Karina mengerutkan dahinya. Kenapa mereka mendadak bertingkah aneh begini? Oh, astaga. Gue juga mau pulang. Anak gue sendirian di rumah. Sekarang Santi yang beralasan makin membuat Karina bingung. Mereka pamit pulang dan berpisah di parkiran. Karina mencubit begitu melihat Bara yang mendekat ke arahnya dengan wajah tanpa dosa. Saat Bara mengecat kunci mobilnya, Karina dengan cepat masuk dan memasang sabuk pengaman.
Kamu marah karena Mas larang karaokean? Tanya Bara begitu mobil yang mereka kendarai keluar dari parkiran restoran. Karina tak menjawab dan hanya melihat keluar jendela. Setelah beberapa lama, Karina berbalik. Apa salahnya sih Mas? Aku ikut mereka karaokean. Kapan lagi coba? Karina tersungut. Ia kesal karena merasa Bara terlalu posesif padanya. Kalau karaokean biasanya pulang jam berapa? Sebelum tengah malam udah pulang kok. Bara mendesah pelan. Kita itu besok mau priwet. Kamu yakin mau karaokean terus pulang tengah malam? Karina terdiam sesaat. Ia juga, kalau ia karaokean dan pulang tengah malam, bisa jadi ia kurang tidur dan wajahnya jadi kurang fresh. Tapi kan aku bisa ikut sebentar, sampai jam 9 aja gitu. Ucap Karina lagi, tak mau kalah, walau apa yang Bara ucapkan ada benarnya. Hubungi mereka, biar Mas antar kamu ke tempat karaoke-nya. Karina menelan salivanya. Tunggu, kenapa aura Bara seperti sedang marah begini? Mas marah? Tanya Karina agak takut dengan perubahan emosi Bara yang cepat sekali. Mas gak suka kalau kamu main ke tempat seperti itu. Karina mencubit. Aku kan cuma pengen nyanyi, Mas. Melepas stres. Besok kita beli perlengkapan karaoke-nya. Maksud Mas? Katanya mau nyanyi. Karina menganga. Bukan itu maksudnya. Dia mendesah pelan. Iya, beli ya Mas. Kalian home theater, studio mini. Ucap Karina. Dan tanpa ia sadari, semua yang ia ucapkan akan menjadi kenyataan. Tersambung.